Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Herto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Herto ingin memberikan tips bagaimana teman-teman itu bisa sabar menghadapi penyakit yang namanya anxiety ini ya. Jadi teman-teman itu kan kadang-kadang dalam kondisi yang mengalami kecemasan terus-menerus ya, atau bisa dikatakan dia itu intens. Dan kecemasan itu kalau tidak diatasi ya teman-teman ya, itu akan mengganggu kehidupan teman-teman dalam dalam kegiatan sehari-hari ya. Itu sangat mengganggu karena teman-teman tuh tidak bisa apa-apa, karena yaitu tadi teman-teman pasti mengalami yang namanya kecemasan ya, panik atau cemas ya. Dalam video-video Mas Hato yang sebelumnya, Mas Hato sudah sering jelaskan bahwa panik itu datangnya dari pikiran ya kan. Nah sekarang teman-teman itu kan pada titik dimana kondisinya itu kan sulit mengendalikan pikiran ya kan, karena pikiran itu nggak nampak ya teman-teman ya, tidak nampak, sehingga itu bagi sebagian teman-teman itu membuat bingung. Saya sudah melakukan ini kok hasilnya kok nggak ada, saya sudah berusaha seperti ini kok hasilnya masih nihil ya kan, atau nggak ada efeknya. Nah ini ya Mas Hato ingin jelaskan ya, bahwa teman-teman itu dalam menjalani proses yang namanya mandiri atau alami mandiri ya, itu waktunya tidak bisa ditentukan ya teman-teman ya, karena teman-teman itu pasti ingin segera sembuh ya kan. Itu tidak bisa dipungkiri ya, bahwa semua orang yang menderita penyakit anxiety ini pada tahap awal itu akan ingin segera sembuh. Karena apa? Karena teman-teman itu ingin segera melakukan aktivitas seperti sebelum kena penyakit ini ya kan. Bagi yang usaha, dia bisa pengennya kembali usaha lagi, kembali jualan lagi ya kan. Bagi yang bekerja juga seperti itu, inginnya bekerja seperti dulu lagi ya, menghasilkan uang ya kan, untuk keluarga, untuk masa depan. Nah dalam kenyataannya teman-teman itu malah mengalami hambatan dalam sembuh ya, karena ini adalah tahap awal ketika teman-teman itu masih meraba-raba ya kan. Kata dokter ini cuman asam lambung, cuman anxiety, tapi kok sensasinya kok seperti ini ya kan, seolah-olah tuh teman-teman itu mengalami penyakit berat ya kan, seolah-olah. Nah berhubung teman-teman itu yang diserang adalah pikiran atau otak, itu seolah-olah nyata teman-teman ya. Saya Mas Harto ulangi lagi ya, ketika penyakit ini menyerang otak, itu seolah-olah nyata, seperti halnya teman-teman itu menonton atau menyaksikan film ya kan. Ketika teman-teman itu tidak sadar mengikuti alur cerita film itu, seolah-olah teman-teman tuh masuk ke dalam alur cerita film itu, sehingga teman-teman bisa nangis ya kan, bisa ke apa namanya emosi ya kan. Nah ini bagi maaf ya, ibu-ibu atau cewek-cewek yang sering nonton drama Korea ya kan, itu pasti terbawa emosi. Kalau dulu ada sinetron-sinetron ya, itu juga juga membawa emosi, sehingga ketika ceritanya sedih teman-teman ikut nangis. Nah itu karena teman-teman itu sudah masuk ke dalam emosinya itu loh, ke dalam alur film itu. Nah ini sama ya, sama ketika teman-teman tuh menghadapi anxiety ini. Jadi anxiety ini ibarat nonton film ya. Ketika teman-teman itu pikiran dan emosinya larut di dalam sinyal-sinyal palsu kecemasan ya, yang terjadi adalah respon tubuh. Respon tubuhnya seperti apa? Respon tubuhnya ya macam-macam, jantung berdebar, nggak bisa tidur ya kan,
Ini yang sering dialami oleh penderita anxiety itu ya nggak bisa tidur tadi. Nah terus teman-teman juga mengalami keringat dingin ya kan, kaki dingin, jantung berdebar-debar ya kan, napasnya ngap-ngapan. Nah itu bagian dari respon tubuh terhadap sinyal-sinyal kecemasan itu, seolah-olah teman-teman itu nyata menghadapi ancaman ya kan, padahal itu cuman pikiran kita sendiri teman-teman. Terus nanti hubungannya dengan apa? Dengan lambung teman-teman, itu perlu diingat. Makan sedikit sudah nggak enak ya kan, pengennya muntah mual, itu memang seperti itu karena antara otak dan lambung itu berkaitan ya, berkaitan sangat erat. Nah Mas itu nggak mau jelaskan secara detail karena malah nambah mumet nanti ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan, yaitu sabar menjalani proses. Nah kembali ke topik dalam video ini, bahwa kita itu akan mempelajari tips sabar ya kan. Sabar itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti pada posisi ketika panik, cemas, kemudian asam lambungnya naik, perut begah ya kan, nggak bisa tidur, itu tandanya apa? Tandanya bahwa teman-teman itu sedang mengalami uh, mengalami kecemasan yang asalnya itu dari pikiran ya, dari pikiran kita sendiri. Dan pikiran itu juga bisa dipengaruhi oleh makanan. Makanya dalam proses kesembuhan ya penyakit anxiety ini ya mbok dijaga makanannya ya toh. Nah ini kendalanya kalau teman-teman tuh ketika ketika sudah enak dikit lupa, nah itu nggak disiplin, nah itu repot. Nanti balik lagi, ulang lagi, cemas lagi, nelpon Mas Harto. Nah Mas Harto kan lama-lama repot kan. Yang nggak disiplin siapa ya toh, yang kena sensasinya siapa. Nah itu teman-teman harus mulai bisa belajar mandiri, karena teman-teman sudah milih jalur itu, jalur alami mandiri. Alami mandiri itu lama teman-teman, enggak bisa cepat ya, pasti lama. Karena apa? Prosesnya ya merubah itu loh, merubah pola pikir itu memang nggak mudah. Teman-teman yang biasanya itu senangnya cepat-cepat, buru-buru ya kan, itu nggak bisa dirubah dengan sekejap mata atau sehari dua hari, itu prosesnya lama. Kemudian teman-teman pola makannya pengen cepat-cepat ya, cepat-cepat selesai, itu juga sulit merubahnya. Nah itu harus mulai dari diri kita sendiri ya. Kalau makan ya pelan-pelan ngunyahnya ya kan, jangan terburu-buru, kasihan lambungnya kan. Nah terus teman-teman ketika mengalami kecemasan itu pengennya diperhatikan, pengennya didukung ya kan, apalagi oleh orang-orang dekat. Ketika orang-orang dekat cuek, teman-teman tambah cemas pikirannya ya kan. Terus akhirnya apa? Menyalah-nyalahkan. Nah itu juga bagian dari kenapa teman-teman sulit untuk sembuh ya kan, dalam waktu singkat. Nah ketika nanti teman-teman ngalamin dalam waktu lama, lama-lama teman-teman tuh akan sadar sendiri bahwa oh ini ternyata berangkat dari pikiran saya dan dari dalam diri saya sendiri. Nah itu lama teman-teman, untuk menemukan itu lama. Sebetulnya Mas Harto tuh pengen teman-teman itu lebih cepat dari Mas Harto ya. Mas Harto kan 7 tahun terakhir ini ya, itu ya bukan berarti cemasnya itu terus menerus setiap hari, enggak. Ya ada beberapa bulan ya mengalami uh, kumat, kambuh, nanti sembuh sebentar, kumat lagi, kecentok lagi, gitu terus ya. Karena apa? Akar inti masalahnya tuh nggak selesai. Nah, kadang-kadang kita itu bisa menyelesaikan akarnya, kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa itu terus gimana? Nah teman-teman harus pilihannya tuh cuman teman-teman itu memaafkan dan pasrah, pasrah dan memaafkan, itu aja kuncinya teman-teman.
nggak ada yang lain, karena teman-teman sudah di luar kendali ya, di luar kendali teman-teman, di luar kemampuan teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ya Mas Hasto nggak perlu mencontohkan ya, nanti teman-teman pikirkan sendiri ya. Nah, teman-teman itu sadar bahwa ini prosesnya lama, prosesnya panjang. Ketika teman-teman ke psikiater nanti minum obat ya kan, nah itu juga bisa membantu mengendalikan kecemasan. Silahkan milih, mau pilih jalur alami mandiri tapi teman-teman itu lama. Kalau jalur psikiater itu kemungkinan bisa cepat, kemungkinan juga bisa lama, kemungkinan juga bisa ketergantungan. Itu adalah plus minusnya, teman-teman harus menyadari itu ya, jangan sampai nanti teman-teman menyalah-nyalahkan lagi ya kan. Kalau teman-teman itu ibaratnya sudah tidak tahan ya kan, ya itu monggo terserah. Tapi kalau teman-teman tuh masih bisa mengendalikan diri walaupun tidak lama ya, tapi lumayan lah teman-teman tuh mulai belajar, mulai bisa belajar, mulai mempraktekkan ya kan. Nah terus teman-teman juga harus disiplin ya kan, di samping teman-teman itu menyadari bahwa ini adalah proses yang panjang, proses yang lama. Kemudian teman-teman harus berusaha untuk disiplin juga ya kan, disiplin makanannya ya kan. Jangan nanti merasa sudah enakan makanya ngawur. Nah itu juga teman-teman sendiri nanti yang merasakan, teman-teman sendiri yang akan merasakan. Nah Mas Harto itu kan sering menjumpai teman-teman tuh ketika kambuh itu nelpon Mas Harto, terus nanti cerita habis makan bakso sambelnya banyak lah, salah sendiri kan, baksonya itu sudah kenyal ya kan, di lambung itu sulit dicerna, plus tambah sambel ya sudah. Kalau lambungnya teman-teman tuh belum sehat, jangan sekali-sekali melanggar pantangan. Pantangannya apa ya, pedas, santan, kopi ya. Kalau belum sehat loh ya, kalau sudah sehat ya tidak apa-apa, nanti dimakan lagi, itu pun dengan adaptasi lambungnya ya. Jangan langsung begitu merasa sudah sehat sembuh, wah itu terus ngawur-ngawuran lagi. Nah itu kan dari teman-teman sendiri, pola teman-teman sendiri. Nanti begitu cemas, panik, bingung, nah itu juga aneh menurut Mas Hato, karena itu semua dari teman-teman sendiri ya, dari teman-teman sendiri, polanya nggak dijaga, akhirnya kambuh, cemas, sambat lagi, sombat, sambat, sambat terus. Nah terus sampai kapan teman-teman tuh mau sembuh tuh, sampai kapan ya kan. Teman-teman cobalah sabar, untuk bisa sabar itu dalam waktu ya paling enggak tuh 3 bulan 4 bulan ya, pantang makan ya, untuk makan. Terus sambil pantang makan, teman-teman juga jangan lupa afirmasi, olah nafas. Itu penting karena untuk mengendalikan pikiran. Beraktivitas ringan, berolahraga ringan itu juga penting ya. Terus sering-seringlah keluar ya, jangan di rumah terus, keluar keluar ya, untuk melatih mental juga, untuk melatih bahwa agar teman-teman itu bisa kuat sedikit demi sedikit. Mungkin keluar rumah cemas, sudah masuk lagi, besok diulangi lagi ya, diulangi lagi gitu ya. Kalau dalam kalau teman-teman kondisinya tuh masih didominasi kecemasannya ya, itu ya teman-teman, kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, teman-teman Mas Hato sarankan untuk menenangkan pikiran itu dengan sholawat, dengan membaca sholawat bagi yang muslim ya, bagi yang muslim. Bagi yang non muslim silahkan cari sesuai dengan keyakinannya ya, karena dengan kita bersholawat itu dua sekaligus ya kan. Pertama itu mengingat Allah, dan yang kedua mengingat Rasulullah. Nah itu ya. Nah ini pengalaman Mas Hato, tapi ya tidak serta merta teman-teman itu langsung sehat ya. Nanti prosesnya juga lama, teman-teman terus melakukan itu setiap hari, setiap saat, sesempat-sempatnya, karena itu akan apa, akan membantu pikiran teman-teman itu lebih tenang, tidak yang namanya mudah cemas, mudah kambuh ya.
itu. Terus minta sama Allah, itu yang paling penting ya kan, minta pada Tuhan agar disembuhkan kan itu. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman itu mengharapkan Mas Harto bisa menyembuhkan, salah besar ya, salah besar itu Mas Harto tekankan ya. Mas Harto itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, teman-teman sendiri yang akan mendorong teman-teman untuk bisa sembuh dan berdoa kepada Allah, itu yang paling penting ya. Itu yang perlu ditanamkan ke dalam diri teman-teman, bahwa semua itu datangnya dari Allah dan yang bisa menyelesaikan itu hanya Allah. Teman-teman tinggal berusaha, berikhtiar. Nah itu bagian dari tip kita bisa bersabar ya kan. Kemudian pakai rumus Mas Harto ya, terima dulu, jangan nggak menerima. Kalau nggak menerima itu ya repot nanti. Teman-teman seolah-olah itu nggak ridho dengan ketetapan Tuhan bahwa teman-teman tuh kena penyakit ini. Karena penyakit ini tuh sebenarnya banyak hikmahnya, banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Cuman kita mikirnya sudah negatif, akhirnya apa ya, hanya menyalah-nyalahkan terus. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk bisa bersabar menghadapi penyakit ini, teman-teman paling tidak itu merubah pola pikir bahwa penyakit ini datangnya dari Allah dan yang bisa menyembuhkan ya Allah. Dan teman-teman itu jangan berpikir bahwa penyakit ini negatif. Penyakit ini adalah hikmah yang luar biasa ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu ya, hikmah yang positif. Tapi mengetahui hikmah itu enggak sekarang, nanti. Makanya teman-teman enggak usah mikir sembuhnya kapan, dijalani aja ya, dijalani. Yang penting teman-teman tuh nerima dulu, ya sudahlah gak terima gitu loh. Jangan teman-teman itu menolak gitu. Memang penyakit ini nggak enak, jangan ditolak, ya sudah, dirasakan, dinikmati ya, diterima lah ya, minimal tuh diterima. Jangan sampai ada rasa nggak menerima ketetapan Tuhan itu ya. Ya sudahlah, ini bagian dari mungkin membersihkan dosa-dosa kita kan itu. Mungkin ini bagian dari apa namanya, hikmah yang Allah berikan yang kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas ini positif, ini bermanfaat bagi tubuh kita kan gitu. Seperti halnya puasa ya kan, bentar lagi kan puasa. Nah, nanti banyak hikmahnya ya. Bagi yang kuat ya puasa, kalau yang tidak kuat ya mungkin teman-teman itulah yang bisa memutuskan ya. Mas Harto tuh nggak berani ya memutuskan gimana, pokoknya teman-teman itu nanti ngukur diri sendiri lah ya. Kalau kuat ya lanjut, kalau nggak kuat ya pikir sendiri. Pikir sendiri ya, pikir sendiri kan, nanti takutnya Mas Harto kan bukan apa-apa, bukan ulama, bukan ustadz, nggak salah ngomong ya kan. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sabar itu caranya. Untuk melatih sabar itu teman-teman sadar bahwa proses ini adalah perjalanan panjang, prosesnya lama. Orang yang mau melakukan perjalanan jauh ya, itu pasti dia sudah mempersiapkan sesuatu. Nah persiapkanlah teman-teman, kalau belum mempersiapkan sesuatu itu ya. Jalan panjang itu apa ya, bekalnya harus banyak ya kan. Nah terus teman-teman siap-siap apa misalnya kan. Nah itu ibaratnya seperti itu. Teman-teman kan pernah melakukan perjalanan jauh, nah itu persiapannya kan pasti banyak. Nah teman-teman juga harus mempersiapkan. Nah terus nanti ketika teman-teman itu sudah mulai enak, jangan lupa. Nah ini yang biaya kebiasaan teman-teman tuh, ketika enak lupa daratan, repot lagi, nanti kumat lagi, balik lagi, mulai dari awal lagi ya itu ya. Kalau udah enak itu disiplinnya diteruskan, jangan berhenti ya kan.
terus melakukan itu terus sampai pada titik tertentu teman-teman tuh sudah punya titik balik. Titik balik itu ya semangat, ya semangat untuk saya tuh pengennya harusnya begini ya, untuk sembuh saya harus melakukan ini gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman punya semangat untuk sembuh, jadi tidak mengeluh terus ya kan, sambat terus mengeluh terus, nah itu repot nanti, kayak sembuh-sembuh muter-muter aja di situ ya. Oke teman-teman, itu aja ya dari Mas Harto, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau pengen hubungi Mas Harto bisa cari-cari kontaknya ya, nomor WA nya. Oke, salam sehat, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.